Penerapan tapera ditunda, karyawan swasta rupanya belum bisa bernafas lega. Yang terbaru, lagi-lagi pemerintah berencana memotong gaji para karyawan. Kali ini dengan nama dana pensiun tambahan. Wajar saja banyak yang keberatan dengan pengenaan dana pensiun tambahan. Karena sekarang pun gaji karyawan sudah banyak terkena potongan. Kalau jadi diberlakukan, potongan gaji untuk dana pensiun tambahan ini akan menjadi potongan ke-7 yang dikenakan ke karyawan swasta. Sebelumnya karyawan swasta sudah dikenakan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang rinciannya ada jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jaminan pensiun. Beberapa perusahaan juga mengenakan potongan wajib asuransi bagi karyawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di hari yang cerah ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang luar biasa, kebijakan-kebijakan dari rezim yang ada saat ini. Kita telah kedatangan tamu yang masih muda dan sinergik dan pekerja keras. Beliau adalah Mas Edi. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua keluarganya? Alhamdulillah sehat. Sudah punya putra berapa Mas ini? Alhamdulillah baru 2 kan. Baru 2. Kalau istrinya? Alhamdulillah baru 1. Baru 1. Mau tambah lagi enggak ini? Insya Allah. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Oh ya Mas, kita akan berbincang sedikit tentang kebijakan pemerintah, bahwasanya pemerintah akan motong gaji karyawan untuk dana pensiunan. Nah, kira-kira Mas Edi setuju nggak sih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kali ini? Ya saya sendiri sih pribadi sih saya sangat nggak setuju gitu. Nggak setuju. Ya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Apalagi saya kan sebagai karyawan pabrik ya. Seharusnya itu apa ya, dana pensiun itu seharusnya itu pensiun itu untuk pabrik itu untuk apa ya, dikembalikan, bukan dana pensiun itu untuk pabrik, bukan untuk karyawan sendiri gitu. Tapi kan itu bisa saja nanti sebagian besar dikembalikan, dijadikan pesangon seperti itu Mas. Jadi ya setidaknya hidup-hidup nabung lah. Nggak setuju ya? Ya, kalau saya sendiri sih ya nggak setuju, apalagi UMR di wilayah saya sendiri kan itu untuk kebutuhan hidup pun juga mepet. Iya. UMR ya. Iya. Memang saat ini penguasa setiap daerah ada upah minimum tersendiri yang diberlakukan. Apa UMR ini memang belum cukup untuk kebutuhan hidup, untuk biaya sekolah anak-anak itu belum mencukupi ya Mas? Kalau saya sebagai karyawan pabrik sendiri, yang saya rasakan itu ya kurang, mepet sekali ya. Apalagi untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan pendidikan anak sekolah, itu sangat mepet sekali tadi. Ditambah lagi mau dipotong ya Mas ya? Itu apalagi potong lagi. Nah kira-kira ada dampak terhadap perekonomian di tengah-tengah masyarakat tidak Mas ketika ada terjadinya gejolak pemotongan gaji karyawan itu? Dampaknya ya itu ya sangat miris sekali ya, apalagi kalau ada potongan pajak atau potongan gaji pensiun, apalagi jam sostek, atau apalagi ada lagi ini kedepannya ada tapera ya, itu ya yang akan memotong dari hasil gaji karyawan ya. Iya, untuk nabung bikin rumah itu. Iya, itu kan dikit-dikit kan pemerintah itu mengeluarkan dikit-dikit pajak itu loh. Itu sangat miris sekali untuk kita sebagai masyarakat itu ya. Oh iya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomiannya. Ya, seharusnya bisa sekali. Buat jajan, akhirnya buat bayar pajak. Pajak gitu. Sekarang kan ini pajak di negara kita sendiri itu bervariasi ya. Ada dikit-dikit tiap tahun itu ada pajak buat ini, pajak buat itu. Variasi sekali ya pajak-pajak untuk pemerintah saat ini. Nah, kira-kira Mas Edi tahu enggak sih kenapa rezim kita saat ini atau penguasa yang ada di negara kita ini kok apa-apa ditarik pajak, potongan gaji karyawan dan lain sebagainya, seolah-olah kebijakan ini memang memberatkan kan gitu, memberatkan rakyat. Di lain sisi ngapunten ya,
yang nganggur itu banyak, nggak dipersediakan lapangan kerja, tetapi setelah kerja kok malah dipotong, diambil pajaknya oleh penguasa kayak gitu. Kira-kira kenapa kalau pengamatan Mas Edi, kenapa pemerintah melakukan ini, Mas? Pemotongan itu. Karena tuh pemerintah itu apa ya? Sebenarnya kan sumber daya alam di negara Indonesia sendiri kan sangat banyak ya, sangat luas ya. Seharusnya itu kan lebih baik kan dikelola sendiri, bukan dikasih ke swasta ya. Malah dikasih ke swasta itu mengakibatkan negara itu tidak bisa mengelola sendiri untuk rakyat sendiri ya. Sebaiknya itu dikelola sendiri, dan itu hasil pun juga bisa dibagikan ke rakyat yang membutuhkan ya. Gitu. Ya memang kalau kita lihat sumber daya alam kita bahkan mungkin lebih dari 60% dikuasai oleh pihak swasta, bahkan asing ya. Apa mungkin ada indikasi penarikan atau pemotongan gaji karyawan, pajak dan lain sebagainya ini untuk bayar hutang, Mas? Karena hutang negara kita ini kan sungguh fantastis kan gitu. Ya kemungkinan itu juga bisa ya, kalau untuk buat bayar hutang itu yang apa ya, yang kena dampaknya kan rakyat ya kita ya, bukan pemerintah itu ngambil hutang, tapi yang kena dampak itu yang diperas itu adalah rakyat kecil ini. Jadi naikkan adalah pajak. Oh iya, bisa juga. Atau untuk membangun istana ya. Itu beda lagi, itu hutangnya hutang ke luar negeri ya, mungkin dari negara-negara tetangga juga. Oh iya. Kira-kira ada solusi nggak, Mas, untuk mengetaskan masyarakat dari belenggu ini kan gitu, ditariki pajak dan lain sebagainya? Akhirnya apa ya, berdampak dengan kesejahteraannya kan gitu. Anak seharusnya sekolah dengan uang saku yang cukup, akhirnya ya mau ndak mau anak kena imbas karena gaji kita kan dipotong kan gitu. Ada solusi nggak, Mas Edi, kira-kira? Solusi saya sih itu sistemnya diganti ya. Sistemnya diganti. Iya, dari sistem yang kapitalis ini diganti dengan sistem Islam ya, terapkan di syariat Islam ya. Seharusnya itu Islam itu dipakai di sistem Islam itu dipakai di tengah masyarakat ya, di tengah rakyat ya, bukan sistem kapitalis ya yang hanya untuk kepentingan diri sendiri ya, apalagi kepentingan negara sendiri. Seharusnya itu negara itu memikirkan rakyat ya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya, kalau kita lihat saat ini negara itu tidak memikirkan rakyat, tetapi justru sebaliknya rakyat yang memikirkan negara kan gitu. Itulah. Bagaimana biar bisa bayar pajak kan gitu, agar nggak kena denda. Ya, inilah ironisnya negeri kita yang begitu kaya dengan sumber daya alam, justru rakyatnya banyak yang kesusahan. Yang berpesta pora justru orang-orang yang hanya di atas saja. Tentu ini ada sebab yang akar masalah. Kalau Mas Edi tadi mengatakan akar masalahnya adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme dan dicampakkannya sistem Islam. Nah, sistem Islam tentu kalau kita melihat dalam sejarah, Islam begitu sempurna, pernah menguasai 2/3 dunia dan kesejahteraan terjamin. Mungkin seperti itu yang diharapkan oleh Mas Edi ya, Mas? Iya, benar sekali. Ya, semoga saja harapan ini segera bisa terwujud. Karena kalau kita melihat faktanya rakyat ini banyak yang menjerit dan tercekik. Ditambah lagi setelah pandemi COVID-19 kemarin itu kan sangat luar biasa terhadap perekonomian. Rakyat untuk bangkit pun sangat sulit. Ini malah ada problem baru kan itu. Bukannya pandemi selesai, seharusnya problem selesai, justru ini pandemi selesai, problem baru datang. Itulah untuk Indonesia sendiri, pergantian pemimpin pun nggak ada pengaruhnya ya. Semakin semakin bertambah masalah, bukan mengatasi masalah itu. Kayak gitu tadi. Karena banyak sekali masyarakat itu pengennya sebenarnya meskipun ekonomi pas-pasan, tapi pengennya instan gitu. Dari segi sisi lain, karena masyarakat itu perekonomian turun, karena dia pengen instan, maka dia mengikuti kayak pemerintah saat ini ya, yang utang. Apalagi sistemnya sistem kredit ya gitu. Jadi dia terlalu sistemnya sistem pengen instan, ya itu ngutang. Jadi negara menjadi cermin ya. Iya, benar.
menjadi cermin untuk masyarakat. Atasan pun jadi bawahannya ngikutin. Ya, atasannya ngutang, ya bawahnya ikut ngutang juga. Mas Edi punya hutang? Ya alhamdulillah ada. Ya meskipun lumayan, tapi itu pribadi saya sih nggak sama bank atau ada bunganya sih. Ya semoga Allah Iya. mudahkan dan segera Iya, lunasi. ya, Ya. amin. Begitu pula hutang negara ini agar segera terselesaikan. Amin. Tentu hutang ini akan bisa diselesaikan hanya dengan sistem Islam. Iya. Terima kasih Mas Edi atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Mari kita bersama-sama ya untuk masyarakat kita sendiri, kita harus mengganti sistem ya, sistem kapitalis atau demokrasi ini dengan sistem Islam. Mari tegakkan syariat Islam. Ya, semoga saja segera Mas ya. Ya demikian yang dapat kami bicarakan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.